Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang tewas dalam kecelakaan sepeda motor dan truk kontainer di Klaten. Bolos kerja selama 30 hari berturut-turut, seorang anggota Polres Salatiga dipecat. Harga komoditas sayur di Boyolali naik imbas gagal panen dan aksi mogok sopir truk. Sepeda motor dan truk kontainer terlibat kecelakaan di Klaten. Kecelakaan menyebabkan 2 orang pengemudi dan penumpang sepeda motor meninggal dunia. Dua orang pengendara dan penumpang sepeda motor ini tergeletak di jalan. Beberapa warga datang untuk menolongnya, termasuk polisi. Sepeda motor mereka terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Klaten. Kecelakaan bermula saat 2 kendaraan tersebut sama-sama melaju dari arah Solo menuju ke Yogyakarta. Sesampainya di lokasi kejadian, kedua kendaraan tabrakan. Kedua korban, Winulyo dan Sunarto, dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Setelah sampai di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, kedua korban dinyatakan meninggal dunia. Untuk kondisi korban cedera kepala berat dan sesampainya di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Berapa Pak korbannya? Ada 2. Meninggal semua Pak? Betul, meninggal dunia. Untuk kedua korban itu pengemudi dan pembonceng. Ya, betul, pengemudi dan pembonceng SPM. Untuk kepentingan penyelidikan, 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang siswa SMK Negeri 3 Kota Tegal dilaporkan hilang di Kepulauan Kangean, Sumeneb, Jawa Timur. Sudah 2 pekan berlalu tetapi korban belum juga ditemukan. Orang tua berharap anak semata wayangnya segera ditemukan. Duka mendalam dirasakan Sutanto dan Doris, pasangan suami istri warga Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Mereka kehilangan anak semata wayangnya Muhammad Dava Sancaya pada 23 Juni lalu. Saat itu Dava dilaporkan hilang saat tengah mengikuti praktik kerja lapangan di kapal motor Mekarsari. Hilangnya korban diketahui usai melakukan angkat jangkar di perairan Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb, sebelah timur Madura. Saat waktu makan siang, korban tidak ditemukan di kapal. Pencarian selama nyaris 2 pekan belum juga membuahkan hasil. Berangkat dari rumah tanggal 22 April, tapi di sana belum nggak langsung naik kapal berangkat. Pas di mes dulu berangkat naik kapalnya tanggal 29 April. Penarikan jangkar itu jam 2, jam 3. Dini hari? Dini hari. Mungkin jam 5 kan udah pada capek apa gimana gitu. Tahu juga sih. Soalnya itu aja sih yang nggak menceritakannya terlihat. Berarti ketahuannya pas lagi makan pagi? Makan kumpul gitu, kurang 1 krunya gitu. Wali Kota Tegal yang menyambangi rumah orang tua korban menyatakan akan membantu upaya pencarian korban melalui jalur koordinasi antar instansi. Sampai sekarang sudah setengah bulan ini belum ditemukan. Kita harapkan mudah-mudahan Ananda ini bisa ditemukan. Ya, keluarga tadi juga kita itu bela sungkawa ya atas kehilangannya Anandanya, yang kebetulan ini Ananda Dava itu anak tunggal satu-satu. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang terbaik, kita serahkan yang Maha Kuasa. Kita pemerintah kota dengan dinas pendidikan selalu berkoordinasi ya, dengan pihak-pihak terkait ya, dari perusahaan. Siswa kelas 12 SMK 3 Kota Tegal itu tengah PKL di KM Mekarsari bersama 7 siswa lainnya selama 6 bulan. Kegiatan itu sebagai syarat kelulusan sekolah. Orang tua hanya dapat berharap ada keajaiban sehingga anaknya dapat ditemukan baik dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia.
Kunjoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Polres Salatiga memecat salah satu anggotanya yang terbukti melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin. Yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 30 hari berturut-turut. Seorang anggota Polres Salatiga, Aibda Ika Fajar Mulyanto, resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari kepolisian karena terbukti melakukan desersi. Upacara PTDH digelar secara in absentia di lapangan Bayangkara, Polres Salatiga pada Senin pagi. Foto yang bersangkutan diberi tanda silang merah sebagai simbol pelepasan kedinasan dari Polri. PTDH dilakukan karena pelanggaran berat terhadap peraturan kepolisian. Aibda Ika tidak masuk kerja selama 30 hari berturut-turut. Keputusan PTDH berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri serta pasal 5 ayat 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kita sudah melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat salah satu anggota Polres Salatiga, di mana pelanggarannya sudah disersi atau tidak masuk kantor lebih dari 30 hari. Ini adalah wujud tindak tegas profesionalisme Polri dalam menegakkan kedisiplinan baik dalam internal maupun eksternal. Ika Fajar Mulyanto sebelumnya menjabat sebagai Bintara Urusan Administrasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Keluarga yang akan menjadi korban dari PTDH.